头有恐怖的气息。宗根明德堂竟然有这么闻名天下的魂岛某夫都要领教一番。明日，启动螺旋魂，少正通过某条甬道。他们在寻找什么？人类，这个声音，想要的东西不好。Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-55. Namun sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya, kita akan bahas terlebih dahulu alur cerita di bagian sebelumnya. Ketika Wang Xiaojie serta beberapa penjaga istana kerajaan sedang menyiksa Yu Hao, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Jing Hongchen yang datang untuk menyelamatkannya. Bahkan putra mahkota yang mengetahui kejadian tersebut langsung memerintahkan kepada salah satu pengawal pribadinya untuk membunuh para penjaga yang menyiksa Yu Hao sebelumnya. Singkat cerita, Guru Ziwen terlihat membawa Yu Hao untuk memasuki aula kebajikan seperti yang pernah dijanjikan oleh Jing Hongchen sebelumnya. Di tempat tersebut, Yu Hao telah berhasil menciptakan alat roh tingkat 6 untuk pertama kalinya. Namun ketika Yu Hao ingin mencoba alat roh tersebut, mata kehidupan Yu Hao tiba-tiba bereaksi yang menandakan jika Yu Hao dalam keadaan bahaya. Menyadari hal ini, Yu Hao segera menggunakan kekuatan mata roh spiritualnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mengetahui jika terdapat banyak bom waktu di sekitar tempat tersebut seketika membuat Yu Hao menjadi panik. Namun ketika Yu Hao ingin memberitahukan tentang hal ini, secara bersamaan bom waktu tersebut tiba-tiba meledak. Bagaimana kelanjutan alur cerita selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Tidak berselang lama, anggota sekte tubuh yang diketuai oleh Dubushi terlihat keluar dari bawah terowongan dan membantai satu persatu murid akademi. Melihat kejadian tersebut, Yu Hao segera bersembunyi dan mengamati setiap kejadian yang terjadi. Yu Hao masih tidak menyangka jika aula kebajikan yang memiliki sistem keamanan dan perlindungan yang cukup ketat mampu diterobos oleh anggota sekte tubuh. Bahkan dalam waktu singkat, kekuatan mereka meningkat 10 kali lipat dan berhasil menghancurkan insinyur jiwa tingkat 5. Mengetahui jika kelompok tersebut berasal dari anggota sekte tubuh, Yu Hao kemudian bertanya, apa yang menyebabkan mereka tiba-tiba menyerang ke Akademi Aula Kebajikan. Di sisi lain, para insinyur jiwa berniat melakukan serangan balik. Namun serangan tersebut dapat dengan mudah diblokir oleh anggota sekte tubuh. Pasalnya, anggota sekte tubuh memiliki setidaknya 10 orang yang berjudul dahulu. Tidak berselang lama, sebuah domain pembunuh meriam laser tiba-tiba ditembakkan oleh Jing Hongchen ke arah anggota sekte tubuh. Menyadari hal ini, Dubushi pada awalnya berniat memblokir serangan tersebut dengan kekuatan jiwanya. Sebelum pada akhirnya Dubushi terlempar dan mendarat ke tanah. Melihat kejadian ini seketika membuat para insinyur jiwa yang berada di ambang kemunduran sebelumnya kini berniat untuk melakukan serangan balik. Tidak berselang lama, Dubushi kembali berdiri dan melayang di udara. Kemudian berniat menggunakan teknik domain racun miliknya. Bahkan alat jiwa di sekitar tempat tersebut seketika meleleh setelah terkena racun Dubushi. Tidak berselang lama, Dubushi kemudian melepaskan teknik domain racun miliknya ke arah para murid Akademi Alat Roh Matahari Bulan. Namun sebelum mereka terkena racun api tersebut, Jing Hongchen langsung menggunakan alat roh miliknya untuk memblokirnya. Melihat Dubushi terus melakukan pembantaian, seketika membuat Jing Hongchen menjadi murka. Pasalnya, sejak berdirinya Aula Kebajikan, kejadian seperti ini belum pernah terjadi. Jing Hongchen memerintahkan kepada para murid alat roh untuk melepaskan serangan laser ke arah Dubushi.
dan tidak membiarkan satupun di antara mereka untuk melarikan diri. Setelah Jin Hongchen mengatakan hal ini, sebuah meriam laser kembali ditembakkan ke arah Debussy. Secara bersamaan dengan hal ini, para insinyur jiwa lainnya juga melepaskan alat jiwa mereka ke arah anggota sekte tubuh lainnya. Benturan energi bergema menimbulkan ledakan energi yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Yuho menyadari jika dirinya tidak bisa terus bersembunyi di tempat ini. Yuho segera menggunakan kemampuan mata roh spiritualnya dan menemukan lorong bawah tanah yang digunakan oleh anggota sekte tubuh sebelumnya. Sehingga Yuho dapat menggunakan lorong bawah tanah tersebut untuk melarikan diri. Ketika Yuho mulai memasuki lorong bawah tanah, Yuho kemudian menyadari mungkinkah serangan tersebut hanya sebuah pengalihan untuk menarik perhatian Jin Hongchen. Namun jika dugaan tersebut memanglah benar, apa yang sebenarnya ingin mereka cari? Apakah mereka ingin mencuri alat roh matahari kekaisaran bulan atau sebaliknya? Ketika Yuho baru saja memikirkan tentang hal ini, tubuh Yuho tiba-tiba menjadi gemetar. Yuho kemudian teringat dengan roh pelindung Debussy yang memiliki umur 300.000 tahun. Mungkinkah Debussy ingin mendapatkan embrio 100.000 tahun yang didapatkan oleh Xiang Hongchen di pelelangan sebelumnya, sehingga Debussy dapat menerobos ke level 99. Namun jika dugaan tersebut memanglah benar, sekte tubuh pasti sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Setelah mengetahui tujuan sekte tubuh yang sebenarnya, Yuho kemudian menyadari jika seseorang pasti telah diperintahkan untuk mengambil embrio tersebut, dan orang tersebut seharusnya memiliki kultivasi titel dahulu, karena tidak ingin mengambil resiko dan lebih mementingkan keselamatan hidupnya. Yuho pada akhirnya mengabaikan hal tersebut. Yuho beranggapan jika hidupnya lebih berarti dibandingkan embrio tersebut. Ketika Yuho baru saja memikirkan tentang hal ini, Yuho dapat merasakan jika baku hantam antara Debussy melawan Jin Hongchen menjadi semakin intens. Namun ketika sebuah ledakan tiba-tiba terdengar dari ruang bawah tanah, Jin Hongchen kemudian menghentikan serangannya dan menyadari jika tujuan Debussy yang sebenarnya hanyalah untuk mendapatkan embrio 100.000 tahun miliknya. Menyadari hal tersebut, Jin Hongchen langsung melesat ke arah sumber ledakan. Namun Debussy yang melihatnya langsung mencegahnya dan berniat menggunakan teknik domain racun miliknya untuk menyerang Jin Hongchen. Melihat teknik racun Debussy, Jin Hongchen kemudian berniat memblokirnya menggunakan alat roh tingkat 9, sehingga baku hantam kembali terjadi di antara kedua belah pihak. Sementara itu, ketika Yuho mulai memasuki terowongan lebih dalam, Yuho dapat mengetahui jika tempat tersebut seharusnya menjadi pusat dari aula Akademi Kebajikan. Tidak berselang lama ketika Yuho tiba di sebuah laboratorium, Yuho kemudian menemukan sebuah robot di tempat tersebut. Bahkan di dalamnya terdapat ribuan susunan formasi. Menyadari jika robot tersebut merupakan pencapaian tertinggi yang dimiliki oleh aula kebajikan, Yuho kemudian beranggapan jika kemungkinan besar robot tersebut akan mereka gunakan untuk memulai peperangan. Mengetahui jika terdapat batu safir di dalam robot tersebut seketika membuat Yuho terkejut. Pasalnya batu tersebut dapat menyimpan jumlah energi yang cukup besar. Untuk memastikan hal ini, Yuho kemudian memasukkan sedikit kekuatan jiwanya ke dalam batu tersebut. Menyadari jika batu safir dapat menyerap kekuatan jiwa Yuho dalam waktu singkat, seketika membuat Yuho menyadari jika batu safir dapat digunakan untuk menggerakkan robot tersebut. Menyadari jika robot tersebut akan berguna bagi penelitian Akademi Shrek, Yuho kemudian berniat untuk menyimpannya. Sementara itu, ketika Yuho ingin pergi meninggalkan tempat tersebut, Yuho mendengar suara langkah kaki yang berjalan ke arahnya. Dari aura yang Yuho rasakan, orang tersebut seharusnya berada di titel dahulu. Namun ketika orang tersebut melihat tubuh Yuho yang saat ini menyamar menjadi Debussy, seketika membuat orang tersebut berlutut dan memberikan salam hormat kepadanya. Yuho bertanya kepada orang tersebut, apakah mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari. Orang tersebut kemudian membenarkan ucapan Yuho dan memberikan embrio monster jiwa berumur 100.000 tahun dengan kedua tangannya.
Setelah menerima embrio tersebut, Yuho mengatakan jika mereka telah melakukan tugasnya dengan baik. Tidak berselang lama, benturan energi kembali terdengar, sehingga membuat orang tersebut menyadari jika ketua sekte tubuh yang sebenarnya sedang melakukan baku hantam dengan Jing Hongchen. Merasa panik dengan hal tersebut dan menyadari jika perbedaan kekuatan di antara mereka terlampau sangat jauh, Yuho kemudian menggunakan embrio yang berada di tangannya untuk mengancam Master Roh bertitel Doulu.